Sebagai alumni dan sebagai masyarakat, kami mempertanyakan mengapa terlalu lama Universitas Negeri Jakarta secara formal menyampaikan keputusannya terkait status kemahasiswaan dari Saudara Roy Suryo. Karena kami sudah melakukan audiensi dan sudah dijawab dalam audiensi itu. Kita sepakati bahwa akan dilakukan ratas sore itu juga dan akan segera secepat mungkin untuk menjawab, mengklarifikasi dan memberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Dan sudah mengetahui juga bahwa pertama, status mahasiswa Roy Suryo ketika masih aktif sebagai mahasiswa lepas dari pidananya yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Mei 2023 itu ternyata sudah dibahas oleh Kaprodi Profesor Hamidah yang sekaligus menjadi pembimbing disertasi daripada Mas Roy Suryo, dan ditanyakan oleh Direktur Pascasarjana mengapa ini bisa diloloskan, karena ada janji dari Mas Roy Suryo tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari hal tersebut, jelas sekali Mas Roy Suryo mengetahui dan pasti ada permohonan terhadap Profesor Hamidah selaku Kaprodi dan pembimbingnya. Kalau tidak akan ada pembicaraan, ya. Itu yang disampaikan Profesor Dedi Purwana selaku Direktur Pascasarjana ketika kami beraudiensi. Nah, artinya ini ada kasus ini di 2023. Kenapa Profesor Hamidah yang hanya seorang kepala atau ketua program studi Kaprodi bisa memberikan diskresi, membiarkan mahasiswanya melanggar aturan ataupun peraturan rektor saat itu. Nah, tidak menembuskan ke rektorat. Kenapa kami katakan tidak menembuskan? Karena WR1 sendiri, ya, Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan mengatakan tidak tahu. Artinya, apakah ini disembunyikan di tingkat Kaprodi? Bagaimana ini sebuah program studi doktoral ilmu manajemen memberlakukan peraturan itu pengecualian terhadap seseorang? Di mana keadilan, di mana kesetaraan dalam dunia pendidikan Indonesia? Kami sampaikan ini kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Kemendikti, Saintek. Ini harus menjadi perhatian khusus. Semoga video ini bisa sampai kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, karena kami pun sudah bersurat. Kami menunggu jawaban dari Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek. Ada kasus seperti ini. Apapun hasilnya, kami terima. Yang penting ada keputusan yang benar. Dan alasannya apa? Pertimbangannya apa? Kami mau tahu pertimbangannya apa. Agar nanti bila ada terjadi demikian, harus diterapkan dengan pertimbangan itu juga mahasiswa lain. Apakah hanya khusus? Karena sudah pernah terjadi di dalam audiensi itu disebut, ya. Wakil Rektor 1 menyebut pernah juga terjadi kasus seperti ini terhadap Nur Alam atau siapalah, atau Komar, ya, atau siapa. Nah, yang pasti jangan ada perlakuan khusus terhadap seorang mahasiswa yang harusnya drop out tetapi diloloskan, ya, hanya di level kepala prodi, ketua program studi, bisa mengkangkangi peraturan rektor. Hebat, ya. Nah, ini harus diusut. Kami juga sudah bersurat. Ini harus diusut. Ini tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan atau apapun, tapi hanya kesetaraan terhadap dunia pendidikan ini. Bagaimana nasib mahasiswa yang lain? Apakah mahasiswa-mahasiswa tertentu yang dikenakan peraturan tersebut, sementara mahasiswa-mahasiswa yang lain yang tertentu juga khusus spesial
Bisa ditabrak ini peraturan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada Universitas Negeri Jakarta, kami tunggu sebagai alumni dan sebagai masyarakat, kami menuntut supaya segera dijawab surat kami yang sampai hari ini dari tanggal 4 Juli 2026 belum dibalas hasilnya. Janji daripada Wakil Rektor 1 paling tidak akan menjawab email saya, surat saya, kalaupun tidak melakukan konferensi pers. Tetapi kemarin dikatakan akan melakukan itu, namun minimal membalas surat saya. Tetapi surat saya belum dibalas sampai hari ini. Sampai video ini diterbitkan, kami upload, belum kami terima. Sehingga kami bertanya, dan kami juga menantikan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek untuk segera menjawab juga pertanyaan kami. Apakah hal begini dibiarkan? Di mana dunia pendidikan kita apabila tidak ada kesetaraan terhadap aturan-peraturan yang dibuat? Boleh berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Kami bukan mempermasalahkan dengan Mas Roy-nya, tetapi untuk orang lain siapapun, ya, apabila terjadi ini, segera ada keputusan kebijaksanaan yang tepat dengan berbagai alasan yang memang logis dan tepat sesuai aturan hukum yang berlaku. Salam integritas akademik. Kami tunggu apapun jawabannya.